Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Fenomena teror pocong yang sedang viral di media sosial saat ini dipastikan oleh pihak kepolisian adalah rekayasa, ya. Ini ada modus kriminalitas atau dugaan dilakukan oleh oknum, ya. Terjadi di beberapa daerah termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali, dan kabarnya di Sumatera udah masuk nih, Mbah. Ya. Saya ingin tanyakan yang penting nih kepada Mbah Ilo. Kalaupun memang ada pocong, memang dulu pernah seviral ini, tapi apa memang seperti ini kejadiannya? Apakah pocong itu menampakkan diri di depan kamera, nampak wujudnya dari atas sampai bawah, wajahnya terlihat jelas, atau gimana, Mbak, sebetulnya penampakan pocong yang asli itu gimana, Mbak? Oh, tidak. Pocong yang asli dia nampak sekilas. Kemudian itu pun dia jika ketemu seseorang itu maka dia sial seperti itu. Nah, itu pun tidak lama-lama menampakkan diri kepada sosok manusia seperti itu. Nah, tapi ini adalah sosok manusia yang menggunakan kostum pocong. Intinya untuk merampas ataupun kalau kita bilang begal. Intinya ujung-ujungnya itu biasanya dia mengetok pintu, ya. Mungkin kepada masyarakat yang mungkin tidak tahu, ya, ini kita himbau juga sedikit. Apabila mati lampu tiba-tiba, kemudian ada seseorang mengetok ataupun seperti orang mengetok pintu, tidak usah dibuka. Nah, itu bisa jadi adalah kan listrik di luar tuh, ya. Ya, dia biasanya mematikan meteran itu, kemudian gelap, kemudian kadang ada yang ngetok. Nah, itulah dia sosok yang ingin merampas harta benda kita yang di rumah. Ibaratnya kemudian diketok, nampak wujud itu kabur tanpa memperdulikan pintu yang masih terbuka. Nah, begini, dia kadang langsung menggunakan senjata tajam seperti itu, langsung mengancam terhadap yang membuka pintu. Nah, itu dia. Oke. Belok pocong sebenarnya ini memang seperti itu wujudnya nggak sih, yang viral-viral ini? Matanya hitam, kemudian wajahnya putih, ya seperti di kafani seperti itu. Ya, kalau kita bilang sih pocong yang sebenarnya itu ya memang ya seram sih. Nah, hampir 11-12 sama yang mereka buat-buat seperti itu. Katanya mukanya merah-merah, beruntus-beruntus, itu gimana itu? Jelek gitu? Ya, kalau yang asli seperti itu. Nah, mereka yang palsu ini pun menggunakan seperti itu. Tepung itu, Milo? Ya, itu bisa digunakan tepung macam lah seperti itu, ya, atau gunakan kapas seperti itu, ya. Nah, intinya itu tadi, ya, kita harus waspada teror pocong tersebut. Oke, ini dari sisi kriminalitas dan oknum, ya kan? Kalau misalkan ketemu pocong asli, nah itu gimana ngadepinnya? Kalau ketemu pocong asli, ya, coba saja Anda kalau memang berani ambil apa yang dapat di sekeliling Anda, contohnya kayu atau bagaimana, pukul. Ketika yang asli, kalau kita pukul itu tidak, kita seperti angin, kayak asap gitu, ya, kayak asap seperti itu. Nah, tapi kalau kita pukul seperti menyentuh seperti itu, nah, itu arti kata itu manusia, bukanlah pocong asli. Itu tapi tandanya. Kalau kita untuk menguji itu agak riskan juga, Mbak Ilo, karena dia bawa senjata gitu loh, untuk membuktikan itu. Jadi begini intinya, saya di sini Mbak Ilo, ya, siap untuk membantu, ya, untuk tengah malam, ya, keliling kampung untuk mencari sosok tersebut. Nah, intinya apa? Kita untuk membantu pihak terkait agar supaya masyarakat ataupun warga yang ada di Indonesia ini aman tentram, agar supaya cepat diringkus, ya, sosok pocong jadi-jadian yang menjelma ataupun menggunakan kostum seperti itu. Intinya untuk merampas harta benda orang yang ada di rumah tersebut, seperti itu. Kita tidak tinggal diam. Oke, saya mau bertanya, Mbah. Pocong dulu sering diisukan menampakkan diri. Kalau yang sekarang ini menampakkan diri karena memang oknum mau mengambil barang. Iya. Kalau dulu pocong menampakkan diri itu karena apa itu, Mbah? Nah, dulu kalau pocong menampakkan diri
Bisa jadi ya masa itu ketika kita masuk pemakamannya, sang mayat itu kita lupa membuka talinya. Nah itulah Tali pocong. tali pocong tersebut, itulah Kalau yang disalahgunakan tali pocong tadi, membuat ilmu-ilmu hitam tersebut. Hmm. Contohnya untuk maling gitu ya, untuk menyirap seperti itu. Nah itu itulah yang biasanya selalu diambil oleh orang-orang yang untuk menggunakan ilmu hitam seperti itu. oh, tapi yang lebih banyak terjadi karena lupa ya Mbah mencopotnya gitu ya. Iya, seperti Oke. itu. Karena saya pernah dengar juga ada tali pocong digunakan untuk mancing. Ada juga seperti itu Mbah. Oh itu tidak. Oh, itu Itu tidak. kalau yang untuk mancing itu bukan menggunakan tali pocong. Oke. Itu kalau saya dapat informasi ya itu tali pengukurnya seperti itu. Nah, Nah seperti itu. oke. Ya. Jadi pesan Mbah nih Ya. untuk para pocong-pocong yang memakai kostum kemudian berada di rumah warga menakut-nakutin gitu loh. Ya. Walau sebatas konten atau memang ada tujuan jahat gitu gimana Mbak? Ya, saya tidak segan-segan untuk menghabisinya. Oh, Karena saat ini sangat marak yang namanya pocong menggunakan kostum pocong ya, merampas harta benda orang lain. Saya tidak terima, saya akan turun tangan, akan saya habisi mereka itu. Karena memang meresahkan ya Mbak, Ya. pocong sendiri nggak kayak gitu. Benar. Sebetulnya gara-gara oknum ini pocong saat ini jadi tercemar nama baiknya ibaratnya. Benar, benar. Oke. Ada ajian nggak sih Mbak kalau dari spiritual tuh untuk mengusir pocong-pocong gitu? Ajian gitu. Kalau Ya. tadi Mbak bilang kan dipukul. Ya. Nah, itu kan berarti tindakan fisik. Kalau ajian-ajian atau bacaan-bacaan secara kejawen, Ya, Ada nggak? kalau untuk pocong yang asli itu memang ada. hmm, Tapi kalau yang pocong seperti itu, kalau Anda berani ya Anda lawan saja gitu ya. Tapi kalau Anda takut apabila mengetok, jangan dibuka pintu. Nah, ini pesan dari saya. Seperti Iya. itu. Tapi di sini saya ingatkan sekali lagi, saya tidak akan tinggal diam untuk membantu pihak terkait untuk memberantas yang namanya pocong-pocong palsu yang ingin merampas harta benda orang Oke. lain. Jadi mungkin kedepannya ini banyak orang yang berpikir pocong bukan hanya nanti meneror di teras rumah Iya. atau di rumah-rumah warga, mungkin bakal turun ke pinggir-pinggir jalan. Benar. Jadi mengincar bukan harta dari rumah, tapi juga kendaraan warga yang ada di jalan, Mbah. Ya. Nanti saya akan keliling, saya akan mencari apakah masih ada, apakah ketemu nanti akan saya ringkus, saya bawa ke pihak yang berwajib seperti itu. Oke ya, karena memang sangat meresahkan dan ini memang sudah ada laporan ke Mbah Hilo. Loh, ini Mbah Hilo tentu merespon lucu ya. Ini bukan pocong beneran, ini pocong jadi-jadian, ini bukan urusan saya, ini urusan polisi gitu ya, Mbah? Iya, Karena benar. tujuannya memang bukan sebatas konten, tapi tujuannya udah yang lain. Ya, tujuannya untuk menghabisi harta benda orang yang ada. ada di rumah tersebut. Itu aja intinya. Intinya kalau nampak seperti itu waspada, kalau takut udah jangan dibuka. Biarkan dulu. Kalau berani silakan ringkus. Silakan ringkus. Silakan sekalian ya, ringkus. Mbak, ya. Bawa ke kantor polisi, tangkap. Iya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Gitu. Dan periksa di sekujur tubuhnya itu biasanya kadang-kadang dia membawa tajam seperti itu ya untuk menghabisi nyawa yang target dia sasaran seperti itu. Karena memang sudah ada beberapa tempat yang kepergok dan ditangkap, Mbak. Iya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin kita sampai sini aja sama Mbah Hilo. Mbah Hilo siap turun tangan kalau memang itu betulan pocong. Tapi kalau pocong jadi-jadian, Mbah Hilo juga akan turun dan membantu dan mengamankan untuk dibawa ke pihak yang berwajib. Benar, Oke, benar. mungkin sampai sini dulu.